Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertemuan kita malam ini telah sampai ke sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qidam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi darain amin. Al-Qidam wa huwa 'adamul awwaliyah li wujudihi ta'ala. Ay annahu ta'ala la awwala liwujudihi li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainati wa mujidu hadhil mawjudati fala budda an yakuna sabiqan 'alayha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Qidam ialah tidak adanya permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki awal mula, tidak ada permulaan. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diawali dengan adam, yaitu ketiadaan. Al-adam, tidak ada. Awalnya tidak ada, kemudian ada. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Li'annahu, mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jalla sya'nuhu mahluhur zatnya, masdaru hadhil kainat, adalah sumber alam semesta. Wa mujidu hadhil mawjudat, dan pencipta segala apa yang ada. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada ini, seluruh alam semesta ini, maka haruslah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dulu ada dibandingkan ciptaannya. Logika simpel. Pencipta lebih dulu ada sebelum ciptaan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat ini secara harfiah tidak menyebutkan sifat Qidam. Ada itu? Tidak ada. Tapi tersirat. Tidak tersurat tapi tersirat. Wal awwalu, dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwalu ma awal. Yani tidak ada sesuatu yang lebih dulu, lebih awal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah makna Al-Qidam. Wal akhiru, maha akhir. Ya. Bukan berarti dikatakan maha akhir berarti Allah paling akhir binasanya, paling akhir hilangnya. Enggak. Al-akhir maksudnya segala sesuatu binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dijelaskan lebih jauh di sifat al-baqa. Wadh-dhahiru wal batinu, maha zahir, maha batin. Nah, ini ulama ahli tafsir berbeda-beda menjelaskannya makna zahir. Ada yang mengatakan di tafsir Al-Baghawi, Ibn Abbas menjelaskan bahwa al-zahir itu al-halim, maha sabar, maha lembut. Wal batin maknanya adalah al-alim, maha mengetahui. Ada di tafsir yang lain,
Itu tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan bahwa makna zahir, Allah itu maha jelas, maha nampak, maha tinggi di antara yang lain. Selain Allah tidak ada yang lebih luhur lagi. Zahir, nampak, jelas, mudah untuk dikenal. Wal batinu, yakni agrab, maha dekat, garib. Wa nahnu agrab ilaihi min hablil warid, dikatakan dalam Al-Quran. Dan kami lebih dekat kepadanya, jadi kepada hamba itu, min hablil warid, bahkan lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Allah itu dekat, dekat sekali pada kita. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kita lanjutkan al-baqa kepada sifat selanjutnya. Wa huwa adamul inqidha liwujudihi ta'ala. Yaitu tidak adanya akhir bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai annahu ta'ala daimul wujud, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu ada. Min ghairi ghayah, tanpa ada puncaknya, wa baqin ila ghairi nihayah, akan abadi tanpa ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan, qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana dan akan kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan mulia. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat qidam dan baqa ini masih ada kaitannya, sangat berkaitan dengan sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Dalam pertemuan sebelumnya, ya, sifat wujud ini dalam sifat wujud saya menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingkari, enggak ada Tuhan, itu enggak ada, ya, atau khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Dengan segala macam teori yang menyatakan bahwa dunia alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan. Ledakan itu muncullah dari ledakan itu partikel-partikel apa segala macamnya, bagian-bagian dari alam semesta ini, ya, terangkai dengan begitu lamanya sampai tercipta, muncullah bumi, bukan tercipta karena gak ada penciptanya menurut mereka. Ada lagi yang menyatakan bahwa alam semesta ini kekal, dari dulu ada. Berarti qidam juga, dari dulu ada dan selalu ada. Lalu manusia ini dari mana? Kenapa manusia ini mati? Oh iya, manusia ini tercipta karena ada dulu. Kita ini tercipta karena ada ayah dan ibu. Ayah ibu kita tercipta karena ada ayah ibu mereka. Ayah ibu mereka tercipta karena, dan terus begitu, tanpa ada putusnya. Teori-teori semacam ini, teori yang tidak ilmiah sama sekali, tidak masuk akal. Ya, dikatakan oleh ulama ahlul kalam, di situ terdapat ad-daur wat tasalsul. Apa itu ad-daur? Ad-daur itu adalah perputaran yang tidak henti, muter aja. Ya,
Dan ini sangat tidak ilmiah. Ya, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jika kita umpamakan ya alam semesta ini dengan segala bagian-bagiannya, ya. Tumbuhan tercipta dari apa? Dari biji. Biji tercipta dari apa? Dari ini, dari itu, muter aja. Karena ada angin ini muncullah hujan. Ya enggak? Wah, gitu aja. Putar gitu aja terus. Ini ad-daur. Nggak masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kalau antara satu yang lain saling membutuhkan, ya, maka seharusnya itu semua nggak ada. Itu semua tidak ada. Contoh, gampang begini. Mas Husin hadir pengajian. Kalau Mas Husin hadir, Mas Husin hadir. Kalau Mas Didi hadir, Mas Didi hadir. Kalau Pak Harto hadir, Pak Harto hadir. Kalau Mas Rafiq hadir, Mas Rafiq hadir. Kalau Mas Husin hadir, siapa yang hadir? Ada yang hadir? Dari yang saya sebutkan tadi ada yang hadir nggak kira-kira? Tidak ada yang hadir, karena semua saling bergantungan, saling menggantungkan diri. Harus ada salah satu di mana yang hadir, baru semuanya hadir. Harus ada satu yang menghadirkan diri. Berarti tidak bergantung. Bisa dipahami? Itulah kebatilan ad-daur, perputaran tadi itu. Paham ya? Jadi kenapa ini terjadi hujan? Oh ya, karena air laut menguap dan ini dan itu terus berputar aja begitu. Kalau berputar terus, perputaran itu harusnya nggak ada. Harus ada sesuatu yang memicu. Bisa dipahami? Itu ad-daur. Yang kedua, tasalsul. Yang mengatakan dunia ini kekal. Ya kita ada karena ada orang tua. Sebabnya kita ada punya orang tua, kita ada. Orang tua karena orang tua terus begitu. Ini juga batal, nggak masuk akal, nggak ilmiah. Loh, kok bisa? Kalau saya bilang, ini sok pinter ceritanya, ya kan? Oh, ini terasa dingin karena saya kasih sebuah alasan itu membutuhkan alasan yang lain. Oh, karena begini, karena begitu. Tanya lagi, kenapa bisa begitu? Ya karena begini, karena begitu. Alasan tersebut masih butuh alasan yang lain. Loh, kenapa begitu? Kira-kira bertahan sampai berapa lama pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, 1, 2, 3 kali dijawab dengan alasan yang membutuhkan alasan yang lain. Waduh, ini perlu disekolahkan ini. Ya, ke Menur atau kemana gitu ya. Muter aja, terus aja. Alasan. Ya orang pasti bilang saya bohong. Nggak masuk akal. Apa ini? Bisa diterima? Ya saya ada karena orang tua saya ada. Orang tua saya ada karena orang tuanya ada. Terus begitu. Ini tasalsul. Nggak ilmiah sama sekali. Dan bukti yang sangat nyata, ya kebatilan tasalsul ini. Betapa banyak orang yang menikah tanpa memiliki keturunan. Tidak batil tasalsul. Selesai. Ya. Allah menciptakan manusia-manusia yang nggak bisa melahirkan anak. Tidak memiliki keturunan. Terputus nasabnya. Banyak. Jangankan manusia, hewan.
Nah, kita bisa baca berapa hewan spesies yang sudah punah. Kalau seandainya generasi sebelum kita menjadi alasan keberadaan kita, harusnya nggak ada yang punah. Kenapa? Karena kita hanya sebab. Dan sebelumnya penyebab. Penyebab kita ada. Kita menjadi sebab, generasi setelah kita terus begitu. Harusnya nggak ada yang punah. Ternyata ada yang punah. Manusia ada yang nggak memiliki keturunan, nasabnya terputus. Ada hewan-hewan yang punah. Bahkan tumbuhan ada yang punah. Maka batillah teori asal usul tersebut. Nggak benar. Bisa dipahami ya. Jadi memang orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, ya, tidaklah mereka itu mengingkari keberadaan Tuhan kecuali karena ada sifat kibir dalam hati mereka, sombong. Mereka mengatakan, mempercayai bahwa mereka bisa mengerti, memahami segala sesuatu di atas dunia ini. Oh, itu bisa diilmiahkan, bisa itu dipahami secara ilmiah. Ini bisa, semuanya bisa dipahami. Bahkan Tuhan itu bisa, kalau bisa di teleskop sama mereka. Atau sekalian dimasukkan mikroskop gitu, diperinci, oh ini bagian Tuhan, ini begini. Mereka tidak mengakui kelemahan, ya, kita sebagai manusia. Tidak bisa kita ini mencerna, memahami pencipta kita. Dan ilmu pengetahuan, ya, kalau dibarengi dengan akal yang sehat, hati yang bersih, akan menyampaikan kita kepada Allah. Tidak ada ilmu pengetahuan itu yang anti Tuhan, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana." Lihat, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan la yarjuna liqa'ana. Dan orang-orang tersebut, ya, berkata, siapa? Orang-orang yang tidak pernah berharap bertemu dengan kami. Allah Subhanahu wa taala. Berharap enggak? Apalagi meyakini. Berpikir aja untuk nanti bertemu dengan Allah SWT, tidak. Itu orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Laula unzila 'alail malaikatu aw nara rabbana. Mereka bertanya dengan congkak. Seandainya diturunkan kepada kami seorang malaikat, ya kan? Kita bisa lihat malaikat itu seperti apa. Ya. Au nara rabbana, atau kita bisa lihat Tuhan. Mana Tuhan? Saya mau lihat. Congkak. Laqad istakbaru fi anfusihim. Ya. Wa atau utuwan kabira. Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan sudah benar-benar melampaui batas. Seorang yang sangat terkenal, non-muslim, ya, non-muslim, tapi mempercayai dari Tuhan, mempercayai adanya Tuhan, yang sangat terkenal. Siapa yang nggak kenal Albert Einstein? Ya, Albert Einstein, seorang cerdas, ilmuwan, tapi dia percaya Tuhan. Wujud ada. Paham ya? Kalau kita meyakini wujudullah ada. Allah itu wujudun. Beliau mengatakan apa? Iman adalah hasil penelitian ilmiah, ya, yang paling kuat dan paling mulia. Iman apa? Hasil penelitian, hasil dari meneliti alam semesta, ya, hasil daripada pengetahuan yang sudah dia pahami. Apa? Iman. Iman itu adalah hasil yang paling mulia dan kuat.
Beliau mengatakan pengetahuan tanpa iman ya bagaikan disentuh oleh orang buta. Orang buta menyentuh sesuatu apa? Meraba-raba, menyangka, hanya mengira. Sedangkan iman tanpa pengetahuan bagaikan jalan seorang yang lumpuh. Susah untuk memahami. Paham ya? Seorang Albert Einstein. Ya enggak apa-apa, kita bisa ngambil ibrah kepada siapa saja. Betul. Undur magal wala tundur man. Lihat apa yang dibicarakan. Hikmah ambil. Wala tundur magal, jangan lihat siapa yang berbicara. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan syariat. Hadithu an Bani Israel, hadis. Ya. Wala haraj. Sampaikan ya, cerita-cerita dari Bani Israel, wala haraj, dan tanpa ada dosa bagi kalian. Ya, selama itu hikmah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Enggak masalah. Cerita-cerita yang memotivasi, cerita-cerita nasihat, enggak masalah. Walaupun itu bersumber dari orang Jadi dua sifat ini sangat berkaitan dengan sifat apa? Al-wujud. Ini masih ada. Udah berapa menit ya? Udah 9:30. Dan insyaallah ini ya jadi penutup majelis kita. Insyaallah kita bertemu lagi di Syawal. Insyaallah. Haulillah. Wa hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, boleh. ثم الصلاة والسلام
Qasim wa Abdullah wa
mu'minina ummatun mardiyah Hamzatu ammuhu wa abbasun kata ammatuhu Sofiyatun datu tidak wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatil layla li qudsi yudra wa ba'da isra'i urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin wa farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bil ihtirari qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sinhu wa fa'alahu wa hadihi aqidatul mukhtasara wa lil awami sahlatun muyassara nazimu tilka ahmadul marzuqi man yantami lis-sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama wal ali was-sahbihi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi